Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik ya. Tadi pagi sudah mandi semua ya? Sudah sarapan? Oke. Pelajaran minggu lalu masih ada yang ingat? Ada yang tahu? Kita sudah memasuki bab kedua. Ya. Oke, sebelum kita mulai, ada alangkah baiknya kita baca doa dulu ya, Nak ya. Oke, ketua kelasnya silakan disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Sekarang kita mulai ke bab 2. Ada yang tahu nak arti dari Asmaul Husna? Oke. Arti dari Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Oke. Setelah nama-nama baik yang baik, nama-nama Allah yang baik, itu kita ada berapa nak? Ada 5. Sekarang Bapak tanya, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Oke, betul. Tetapi yang kita bahas di kelas 5 ini, yang pertama ada Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Oke, sekarang kita bedah satu persatu dari 5 Asmaul Husna. Nama-nama yang baik bagi Allah. Yang pertama, coba kita perhatikan gambar yang nomor 1. Ada seorang anak memberikan apa itu nak kepada kakek-kakek? Memberikan uang. Oke. Yang kedua, ada seorang perempuan yang sedang belajar. Oke. Yang ketiga, ada seorang anak yang berada di tumpuan apa itu ya? Sepertinya anak itu selamat dari bencana ataupun gempa. Oke. Yang pertama, Al-Mumit, Al-Muhyi, Al-Qawiyyu. Nah, oke, yang Al-Qawiyyu artinya Allah Maha Kuat. Yang artinya apa nak? Allah Maha Kuat itu. Allah Maha Kuat yaitu Allah itu tidak ada yang menandingi kekuatannya selain Allah. Di dunia ini mungkin ada orang yang paling kuat di dunia ini, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan Allah. Oke. Ada lagi yang lainnya kekuatan itu. Oke, apa itu nak kekuatannya? Misalnya ada, kita mungkin dulu pernah melihat tinju dunia ya. Nah, Mike Tyson. Oke. Nah, Mike Tyson itu kuat di dunia, tetapi tidak apa-apa, tidak ada bandingannya dengan Allah. Ya, tidak ada sedikit pun dari Allah, ya. Oke. Ada lagi yang lain? Gak ada ya? Oke, yang cukup. Yang pertama itu bentar. Nah, sebagai anak soleh, kita harus meyakini kekuatan Allah itu ya nak ya. Kita itu diberi kekuatan, kesehatan, kekuatan untuk berangkat ke sekolah, untuk belajar, untuk ke semuanya yang kita lakukan itu atas pemberian Allah ya. Oke.
Yang kedua, bagaimana cara meneladani Al-Qawiyyu ini? Nah, cara meneladaninya seperti tadi. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memberikan sedikit rezeki kita kepada orang tersebut. Seperti gambar yang pertama tadi Bapak sampaikan, ya. Oke, ini untuk cara meneladani Al-Qawiyyu tadi. Kita mempunyai harta cukup, kita bantulah yang membutuhkan, ya. Terus jika kita memberikan harta kita sedikit kepada orang tersebut, tidak mungkin membuat kita miskin, ya nak ya. Oke. Yang ketiga, kita memiliki ilmu. Ilmu kita harus mengamalkannya, dan kita harus memberikan ilmu kita kepada yang membutuhkan. Misalnya kita punya ilmu sholat. Nah, kita sholat, kita berikan ilmunya kepada seseorang yang belum bisa melaksanakan sholat. Terus yang selanjutnya ada Al-Qayyum, yaitu Allah berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri itu Allah tidak membutuhkan bantuan orang lain, dan Allah juga maha segala-galanya. Di alam semesta ini, di dunia ini, hanya Allah yang bisa mengurusnya. Bumi ciptaannya siapa nak? Allah. Hujan ciptaannya siapa? Allah. Semuanya di dunia ini ciptaan Allah, ya nak ya. Allah yang maha berdiri sendiri. Contohnya apa? Allah maha berdiri sendiri itu. Allah itu tidak membutuhkan bantuan siapapun. Allah itu juga tidak punya anak. Allah tidak punya adik, kakak. Allah itu maha berdiri sendiri semuanya. Ya. Oke. Selanjutnya, sebagai anak soleh, kita harus bersikap mandiri dan tidak boleh manja. Ya, tidak boleh manja. Kita lakukan apapun sendiri. Dengan contoh, ketika kita mengerjakan tugas sekolah. Kita harus bisa sendiri, ya, nggak boleh nyontek, kecuali kita minta bantuan orang lain untuk membimbing kita. Setelah itu sudah bisa, kita lakukan sendiri. Jangan ketergantungan dengan orang lain, ya. Oke. Cara meneladani Al-Qayyum, yaitu yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Yang seperti Bapak bilang tadi, kita mau makan, nunggu teman masak dulu lah. Gak bisa ya nak ya. Kecuali mungkin tadinya sudah berbagi tugas, gak apa-apa. Kita jangan ketergantungan dengan orang lain. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Apa itu kebutuhan diri sendiri? Ya, kita kalau mau makan ya makan sendiri. Terus kita selesai sekolah, kita bajunya dicuci sendiri. Jangan nunggu orang tua yang nyuci. Jangan nunggu orang tuanya yang nyetrika. Ketika kita bisa semua, kenapa tidak kita lakukan sendiri? Ya, itu kita harus mandiri. Ya. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap orang lain. Kita terbiasa membantu orang lain. Ketika ada teman kesulitan, kita bantu. Ya, ketika ada teman yang kurang paham dalam pembelajaran, kita bantu. Ya, selanjutnya ada Al-Muhyi, yaitu maha menghidupkan. Dari sifat Allah Al-Muhyi ini, maha menghidupkan, Allah yang menghidupkan di dunia ini semuanya. Yang kita kenal, ada anak bayi, itu yang menghidupkan siapa nak? Allah. Nah, itu Allah menghidupkan, dan Allah juga maha mematikan. Ya, Allah maha menghidupkan di akhirat nanti. Ketika kita sudah tiada di yaumul barzah nanti, kita dihidupkan kembali oleh Allah. Ya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita nih, cara meneladaninya,
kita punya hewan ataupun kita punya bunga. Nah, kita punya bunga, kita kan tidak bisa tuh menciptakan bunga, tetapi kita hanya bisa merawatnya. Dan kita dengan contoh merawat bunga, misalnya nggak pernah hujan nih, tetapi Allah berikan kekuatan kepada kita, diberikan air di sekitar kita, kita siram bunganya. Awalnya bunganya itu mau mati, ketika kita siram menjadi hidup kembali. Ya, oke. Yang selanjutnya, sebagai anak soleh kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Oke. Yang selanjutnya ada al-muhyi, al-mumit. Ya, al-mumit itu maha membangkitkan. Ya. Oke. Sebentar. Nah, maaf, al-mumit itu maha mematikan, ya. Dan maha mematikan itu Allah bisa mematikan semua atas kehendak Allah, ya. Di dunia ini tidak ada yang bisa melawan takdir, yaitu Allah itu bisa saja gampang sekali untuk menakdirkan seseorang kematian. Misalnya, ya Allah, saya nggak mungkin. Misalnya ada seseorang yang bilang, saya nggak mungkin mati besok. Allah, kita tidak ada yang tahu, nah. Mati, hidup, maut itu ada di tangan Allah. Ya, bagaimana cara kita meneladaninya? Maha mematikan ini. Cara kita meneladani sifat Asmaul Husna ini, kita ada tetangga kita yang meninggal dunia misalnya. Bagaimana cara kita meneladaninya? Bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, kita ikut takziah, kita ikut melayat lah ya, ataupun takziah atau melayat itu sama aja. Terus kita ikut mengajinya, mendoakannya, ya. Pokoknya kita itu di maha mematikan ini harus berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan sebelum kita meninggal. Ya. Yang kelima ada al-baqits, yaitu maha membangkitkan. Ya. Dan Allah maha membangkitkan itu ketika di dunia ini nanti kiamat. Ya. Kiamat, semua makhluk yang ada di dunia ini mati semua. Ya, mati, tidak ada satu orang pun yang hidup. Dan Allah itu maha membangkitkan, dan Allah juga maha menghidupkan. Ya, ketika kita meninggal nanti, contoh baju, celana yang kita pakai sudah pernah kita buat sholat. Nantinya baju, celana itu bisa ngomong di akhirat nanti. Misalnya, hei Rahmat, kamu sholat tidak? Sholat ya Allah. Apa saksinya? Terus tiba-tiba bajunya itu datang, nak. Saya ya Allah saksinya, baju yang dipakai Rahmat itu sudah pernah dan sering dibawa sholat dengan Rahmat. Tidak cukup hanya satu saksi. Saksi kedua, celana. Dan celana itu juga sama, memberikan saksi bahwa celana tersebut bisa ngomong bahwa celana itu pernah dibawa ibadah oleh orang tersebut. Oke ya, sampai sini paham untuk sifat-sifat Asmaul Husna,
terus ada 5 asmaul husna tadi ya. Sekarang Bapak coba mau bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, sudah terbagi semua kelompoknya. Coba tuliskan sifat-sifat baik bagi Allah. Ayo silakan nak, dikerjakan tugasnya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah. Oke, kelompok 1. Sini Bapak ambil. Oke, sudah ya tugas kelompoknya. Sudah Bapak simpan. Ini kelompok 1, Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Artinya Maha Kuat. Betul? Betul. Oke, tadi sudah banyak Bapak jelaskan ya tentang Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'its. Ya. Sekarang Bapak punya nyanyian tentang 5 Asmaul Husna kelas 5. Oke, kalian pernah dengar nada pelangi-pelangi tidak? Pernah ya? Oke. Kalau pernah, kita ganti dengan nada pelangi-pelangi dengan 5 Asmaul Husna dan artinya. Oke. Yang pertama, lagu Asmaul Husna kelas 5. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Al-Qayyumu artinya Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan. Al-Ba'its artinya Maha membangkitkan. Bisa ya? Oke, sekali lagi. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Al-Qayyumu artinya Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi menghidupkan, Al-Mumit mematikan. Al-Ba'its artinya Maha membangkitkan. Oke, pelajaran selanjutnya kita bahas di pertemuan selanjutnya nanti ya nak ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.